mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada pagi hari ini. Semua umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Sikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwamidami
Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Semua umat dipersilakan duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5. Sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila.
Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami Kamesu Micacara Weramani Sikapadang Samadhyami Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik. Sangga siswa Bhagawa berperilaku lurus. Sangga siswa Bhagawa berperilaku benar. Sangga siswa Bhagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bhagawa. Patut dimuliakan dan menerima persembahan. Patut disambut dengan ramah. Patut menerima pemberian. Patut dihormati. Lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusana Buddho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacetang Weditabo Vinyuhiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho
Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaneyo Anutarang Punyaketang Lokasati. Meditasi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Marilah kita berlatih meditasi duduk yang pagi hari ini akan dipandu dengan metode Chan. Kawan-kawan yang memakai kacamata, Anda dapat membukanya dan Anda juga dapat membuka aksesoris yang ada di tubuh Anda supaya lebih mudah untuk rileks. Pilihlah salah satu postur duduk yang Anda rasa cukup nyaman dan bisa bertahan lebih kurang 15 menit ke depan. Bokong duduk dengan nyaman di atas bantal duduk. Kedua telapak tangan membentuk mudra samadhi di mana jari jemari tangan saling bertindihan. Tangan yang aktif ada di bawah. Kedua ibu jari saling bertemu membentuk satu lingkaran. Letakkan kedua telapak tangan Anda di pangkuan kaki Anda dengan rileks. Kedua lengan rileks, pundak rileks, punggung tegak namun rileks, dada terbuka namun tidak dibusungkan, pandangan mata lurus ke depan, dagu sedikit ditarik masuk sehingga tulang leher ada pada posisi yang aman. Kedua bibir saling bertemu, hadirkan seulas senyuman kecil sehingga seluruh otot-otot wajah menjadi rileks. Lidah diletakkan menghadap ke atas, di mana ujung lidah bersentuhan ringan dengan langit-langit mulut bagian atas, tepatnya di belakang rahang gigi bagian atas. Bawa pandangan mata Anda turun lebih kurang 1 meter di depan Anda dan biarkan kedua kelopak mata jatuh secara alami menutupi kedua bola mata dengan rileks. Rilekskan pikiran Anda dengan tidak memikirkan apapun, baik itu rencana-rencana yang akan Anda kerjakan di masa yang akan datang, ataupun perihal yang telah terjadi di masa lampau. Sekedar hadir di sini saat ini bersama dengan tubuh yang sedang duduk. Izinkan tubuh dan pikiran Anda bersatu dalam kondisi yang rileks. Kita akan mulai relaksasi tubuh bagian per bagian. Bawa perhatian Anda pada bagian ubun-ubun kepala. Rasakan bagian ubun-ubun kepala. Rileks. Rasakan bagian kening kepala. Rileks.
pusar, rileks. Rasakan kedua daun telinga yang sejajar dengan pundak, rileks. Rasakan bagian leher, pundak, rileks. Rasakan bagian lengan, telapak tangan, dan jari jemari tangan, rileks. Rasakan bagian dada, perut, punggung, rileks. Rasakan bagian bokong, kedua kaki, mulai dari paha, betis, telapak kaki, dan jari jemari kaki, rileks. Rasakan seluruh tubuh, rileks. Anda dapat mengulangi relaksasi tubuh bagian per bagian, mulai dari bagian atas, perlahan turun hingga ke bawah. Rasakan sensasi rileks dari setiap bagian tubuh yang Anda lalui. Lakukan beberapa kali hingga tubuh Anda menjadi rileks. Semakin rileks, semakin rileks. Apabila di saat melakukan relaksasi tubuh, pikiran acak Anda timbul, sadari dan bawa kembali perhatian Anda pada tubuh dan kembali lakukan relaksasi tubuh mulai dari atas, perlahan turun hingga ke bawah. Apabila tubuh Anda sudah semakin rileks, secara alami Anda mulai dapat menyadari sensasi nafas yang terjadi pada tubuh, baik itu bagian dada yang sedang naik dan turun, ataupun bagian perut yang sedang mengembang dan mengempis. Saat ini Anda dapat secara perlahan membawa perhatian Anda pada area sekitar lubang hidung. Rasakan sensasi keluar masuknya nafas melalui lubang hidung. Nafas masuk, tahu dengan jelas nafas sedang masuk. Nafas
perlu mengontrol atau mengatur nafas Anda supaya Anda dapat menyadari sensasi nafas. Biarkan nafas keluar masuk secara alami. Apabila nafas Anda cepat, sadar nafas cepat. Apabila nafas Anda panjang, sadar nafas panjang. Kita hanya sekedar membawa perhatian pada area sekitar lubang hidung dan merasakan sensasi yang terjadi saat nafas keluar masuk melalui lubang hidung. Apabila bentuk-bentuk pikiran acak Anda timbul, Anda sadari dan bawa kembali perhatian pada nafas, pada sensasi yang terjadi di sekitar lubang hidung saat nafas sedang keluar dan masuk. Apabila Anda merasakan tubuh kembali tegang, Anda juga dapat kembali melakukan relaksasi tubuh bagian per bagian hingga tubuh Anda menjadi kembali rileks. Apabila Anda merasakan ngantuk, Anda dapat membuka mata Anda dengan sedikit bertenaga. Lakukan hingga ngantuk Anda hilang dan Anda dapat kembali mengerjakan metode sesuai dengan kondisi dan tubuh dan pikiran Anda saat ini. Duduklah dengan rileks. Kerjakan metode yang sedang Anda kerjakan saat ini hingga suara yincing diundang berbunyi. Pertanda sesi meditasi duduk akan selesai.
Lakukan 3 tarikan nafas yang mendalam melalui hidung. Gerakan tubuh Anda sedikit ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Lakukan gerakan berputar searah jarum jam sebanyak 3 putaran kecil dan berlawanan arah jarum jam sebanyak 3 putaran. Angkatkan kedua telapak tangan bersikapan jali, perlahan buka mata Anda, bawa perhatian pada ujung jemari tengah, lalu ke seluruh tubuh dan ke seluruh ruangan. Meditasi duduk selesai. Terima kasih. Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Hendry Gunawan Chandra dengan topik rekreasi membaharukan diri. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil dari Upasaka Hendry Gunawan Chandra. Beliau adalah pandita dari Majelis Budayana Indonesia. Beliau memiliki berbagai pengalaman organisasi dalam keluarga budayana Indonesia yang diawali pada tahun 1990 di Persaudaraan Pemuda Buddhis Dhammakirti Palembang. Beliau pernah menjadi ketua keluarga mahasiswa Buddhis Palembang. Beliau juga Ketua Forum Komunikasi Dhammaduta Muda Buddhis Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wasekjen dan PJS Sekjen Sekber Pemuda Budayana. Beliau juga pernah di Majelis Budayana Indonesia, pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Majelis Budayana Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Kepandhitaan Pengurus Pusat Majelis Budayana Indonesia dengan masa jabatan 2019 sampai 2023 serta menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Pandita Budayana masa bakti 2022 sampai 2027. Kepada Upasaka Hendry Gunawan Chandra, waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Izin buka masker ya. Selamat pagi menjelang siang. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Wah, rame ya, masih rame ya. Saya pikir ini udah liburan jadi irang separuh nih. Ternyata enggak ya. Oke, baik. Ketemu lagi ya, ini udah lumayan lama. Tidak pernah sharing di West, Wihara Ekayana Serpong. Ya, kebetulan saya akan membawakan topik rekreasi ya. Jadi ini musim liburan, jadi kita bahas soal rekreasi aja ya, yang santai-santai aja. Rekreasi membarukan diri. Boleh next? Oke, saya selalu memulai slide saya dengan gambar ini ya, Bapak Ibu teman-teman. Mungkin sebagian besar sudah sering melihat gambar ini. Saya tidak akan mengulang-ulang lagi cerita gambar ini. Tapi intinya gambar ini mengingatkan saya dan juga Anda semua, kita semua ya, bahwa kita harus memulai hari kita itu dengan tersenyum. Ya tadi sudah
Saya enaknya di Wihara Ikayana Serpong ini karena apa, meditasinya dipimpin dengan baik gitu ya, dan diarahkan untuk meditasi senyum. Jadi saya gampang untuk memulainya gitu ya. Jadi memang kita harus membiasakan diri kita untuk tersenyum gitu ya, bahagia, dimulai dari pagi hari kita ya, bangun tidur itu kita tarik nafas gitu ya, tersenyum, bersyukur gitu ya, minimal bersyukur ternyata masih hidup gitu ya. Ada nggak sih yang dari kita yang bersyukur kalau kita masih hidup ya, setiap bangun pagi, oh ternyata nambah umurnya ya, masih nambah. Ada loh ya yang bangun tidur game over gitu, ada kan ya. Tapi enak loh ya kalau bisa seperti itu ya. Ya, meninggal dalam keadaan kondisi tidur kan enak banget. Gak usah susah-susah ke rumah sakit gitu ya, gak usah keluar biaya gede gitu ya. Happy, bahagia, tidur, dan pindah alam. Itu luar biasa ya. Oke, next. Ya, kenapa kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak tersenyum? Karena menurut Venerable Thich Nhat Hanh, guru kita bersama ya, karena saya tahu di Wihara Ikayana Arama dan Wihara Ikayana Serpong ini salah satu yang sering digunakan metodenya adalah metode Chan yang dari Bante Thich Nhat Hanh ya, Venerable Thich Nhat Hanh. Beliau mengatakan ini ya, saya yakin teman-teman juga pasti tahu lah, dalam bahasa Inggris ini sangat simpel ya. Kenapa? Because of your smile, karena kita tersenyum maka kita membuat hidup kita menjadi lebih beautiful, menjadi lebih indah, lebih damai, lebih bahagia gitu ya. Oh iya, ini juga dalam rangka masih Waisak ya. Saya lupa menyapa dulu ya, selamat Waisak untuk Bapak Ibu teman-teman semua. 2567 tahun Buddha ya, Buddhist era di tahun 2023 ini. Semoga berkah Waisak memberikan kedamaian lah ya, harmoni. Kalau di kita kan temanya harmoni ya, harmoni umatnya, kitanya harmoni untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan damai bangsanya, seperti itu ya. Semoga itu tercapai untuk kita semua. Sadu, sadu, sadu. Oke, kita masuk topik kita. Oh, ini nggak usah lah kali ya. Tadi sudah disampaikan. Next saja. Ya, jadi kita akan bahas mengenai rekreasi. Kita dua arah ya, Bapak Ibu ya teman-teman. Boleh bantu saya, apa yang Bapak Ibu teman-teman tahu kalau bicara mengenai rekreasi? Apa sih rekreasi? Ada yang bisa bantu? Gak apa-apa, salah, gak ada benar salah ya. Pendapat pribadi mah bebas-bebas aja. Apa rekreasi itu? Mencari suasana lain. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Itu bahasa yang sangat terkenal sekarang nih ya. Healing. Maksudnya? Kia-kia maksudnya ya. Maksudnya jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Tapi termnya anak muda sekarang ini luar biasa ya. Jadi digunakan istilah healing. Tapi ini pas gitu ya. Ini tepat gitu loh ya. Jadi rekreasi itu bukan hanya jalan-jalan ternyata. Bisa jadi healing juga. Beneran. Ya, makanya nggak salah kalau disebut healing. Rekreasi itu jalan-jalan itu healing. Tapi ya nggak semua dikit-dikit healing juga sih ya. Mau kemana? Mau ke mall ngapain? Healing. Masa healingnya ke mall itu ya? Tapi ada loh ya. Ada juga orang yang karena rutinitas gitu kan, bosan dengan pekerjaannya sekali-sekali tapi ya jangan sering-sering ya. Ke mall. Oke, next. Nah ini kita by definisi saja ya Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau by definisi ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekreasi itu artinya adalah penyegaran kembali badan dan pikiran. Ya tadi di meditasi tadi ada relaksasi tubuh dan pikiran ya. Jadi rekreasi itu ternyata juga
mirip-mirip begitu ya. Adalah penyegaran kembali badan dan pikiran, sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan seperti hiburan atau piknik. Oke, itu yang bahasa Indonesia. Boleh next. Nah, saya coba mengambil dalam kamus bahasa Inggris ya, dari www.merriam-webster.com. Itu rekreasi, itu recreation, artinya adalah yang di bawah itu ya, refreshment of strength and spirit after work. Mirip-mirip ya. Tapi kemudian ada kata verb-nya ya, kata kerjanya recreate. Rekreasi itu dari kata recreate, create. Artinya adalah to give new life. Memberikan kehidupan yang baru. Ya, or freshness atau kesegaran. Yang di bawahnya to create again, untuk menciptakan kembali, ya, menciptakan kembali. Tentunya bukan menciptakan Anda cloning menjadi 2 menjadi 3, bukan seperti itu ya maksudnya ya. Tapi adalah refresh, membuat kitanya ini menjadi manusia yang baru lah, seperti itu ya, yang lebih fresh, bisa memulai aktivitas kita kembali dengan lebih baik, seperti itu ya. Oke, next. Oke, kemudian ini ada beberapa ini ya, pembagian manusia itu, kebutuhan manusia itu ada pembagiannya seperti ini salah satunya ya. Ada yang membagikan menjadi 8 kategori. Kesehatan, finansial, hubungan sosial, pengembangan diri, keluarga, karir, spiritual, dan juga rekreasi. Nah, menariknya rekreasi ini bisa bercampur dengan kesehatan, bisa bercampur dengan hubungan sosial, bisa membuat keluarga menjadi lebih akrab gitu ya. Dan karir dalam hal ini juga menjadi terbantukan karena rekreasi tadi, refresh tadi. Dan yang paling penting spiritual. Ya, ternyata rekreasi itu bisa menumbuhkan spiritual ya, nanti kita bahas. Oke, next. Nah, ini jenis-jenis rekreasi yang paling umum ya, kalau Anda googling Anda akan ketemu 4 poin ini ya. Rekreasi itu wisata yang pertama. Ya, itu yang tadi jalan-jalan, pergi ke Ubud tadi ya gambarnya tadi ya. Kalau kemarin Waisak pergi ke Borobudur, pergi ke Sewu gitu ya, ke Jawa gitu ya. Seperti itu. Itu yang wisata, jalan-jalan ya. Ke mall juga termasuk jalan-jalan sih ya. Kemudian yang kedua, ternyata rekreasi itu juga olahraga. Jadi ada orang yang seharian sudah penat dengan kesibukannya, atau mungkin seminggu itu sudah sibuk gitu ya. Mereka refreshingnya dengan olahraga. Ada yang main badminton gitu ya, ada yang main basket malam-malam kadang-kadang ya. Sampai malam sekali karena kerjanya pulang terpaksa harus malam gitu kan ya. Ke gym itu juga malam-malam gitu ya. Olahraga itu adalah bagian dari rekreasi. Setelah melakukan olahraga itu rasanya penat-penatnya hilang, besoknya jadi fresh lagi gitu ya. Itu bagian dari rekreasi. Nah, kemudian permainan, game. Ini juga bagian dari rekreasi. Mungkin sempat waktu Covid kemarin itu lagi booming itu yang buku menggambar itu ya. Pernah tahu? Jadi orang beli buku menggambar, mengisi waktunya dengan mewarnai buku-buku gitu ya, itu laris banget gitu ya. Itu salah satu game permainan. Ada yang mungkin kalau di kantor sekali-sekali keluar outing gitu ya, gitu, bermain-main ya dengan teman-teman seperti itu, atau keluarga juga boleh gitu ya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir hobi. Kalau hobi ini banyak ya, ada yang hobi main layangan, walaupun bikin talinya bikin nyangkut di mana-mana gitu ya. Tapi karena hobi, ada yang hobinya main biliar, ada hobinya yang main yang lain gitu ya. Yang bukan termasuk olahraga maksudnya ya. Ada yang hobi main burung. Tadi pada saya datang ke sini itu saya bertemu dengan serombongan pasukan
di belakangnya bawa itu ya sarang burung gitu ya. Itu pasti mau diadu gitu ya. Entah suaranya, entah apanya gitu. Ada yang hobi seperti itu ya. Ada yang hobinya adu ayam. Ada nggak? Halo? Jangan ya. Kalau setelah kita belajar agama Buddha, kita tidak lagi, yaitu mungkin dulu sebelumnya kita hobi itu, sekarang kita kurangi ya, kita tinggalkan ya, seperti itu. Ada juga yang hobinya kuliner ya. Ada ya? Ada loh ya. Ada yang bisa tahan untuk sengaja pergi ke tempat yang jauh gitu ya, hanya untuk makan, habis itu balik lagi, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Bukan sekaligus jalan, bukan sekaligus kemana-mana, enggak, cuma datang, makan, habis itu pulang. Ada yang seperti itu? Ada loh, banyak ya, yang kulineran, dia hobi. Bagi dia itu sesuatu yang membuat refresh gitu ya. Enak, udah, balik. Saya punya satu saudara itu orang Bandung, sering sekali datang ke Jakarta hanya untuk makan bakmi. Bakminya di dekat Ekayana itu ya. Nah, sebagian pasti tahu lah ya bakminya apa. Saya nggak perlu sebut kan, nggak di endorse katanya. Ya, jadi ada orang-orang yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu teman-teman semua, rekreasi itu ternyata bukan hanya 4 ini ya, bukan hanya 4 ini. Ada lagi yang lain. Ya, boleh next. Nah, ini yang tadi disebutkan sebagai healing tadi ya. Rekreasi itu bisa menjadi healing, dan itu betul. Ya, ada namanya rekreasi terapi recreation, ya ada. Nah, boleh next? Ada ya, ada namanya rekreasi terapi untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, termasuk orang-orang yang stres, ya. Dan kita ini orang-orang yang tinggal di kota-kota besar ini, dalam tanda kutip, termasuklah mereka yang gampang sekali stres, ya, gampang sekali stres. Meditasi salah satu cara untuk rekreasi, ya. Jadi jangan salah ya, rekreasi itu sebetulnya tidak perlu sampai jauh-jauh kemana-mana, gitu kan. Yang penting tadi sesuai dengan definisinya, fisik dan pikiran menjadi refresh. Nah, meditasi juga menjadi bagian dari itu, ya. Oke, next. Nah, kita nonton dulu ya, sebentar ya. Sambil saya minum.ปิดเพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าน D-Tag เชื่อในความพอดี Ada yang pakai ini? Nggak ada ya. Rekreasi itu bisa menjadi healing, seperti yang tadi ya, healing kalau kita mindful, ya. Kalau kita pergi jalan-jalan dengan keluarga, bersenda gurau dengan teman-teman, tadi main gitar kan termasuk rekreasi ya, hobi ya. Jalan-jalan ke tempat-tempat indah. Tapi kalau kitanya sendiri sibuk dengan gadget gitu ya. Ini kan penyakit kita selalu gadget ya. Tantangan anak-anak
jangankan anak-anak lah, kita saja sangat-sangat terpapar dengan gadget ini ya, apalagi anak-anak lebih-lebih lagi gitu ya, karena orang tuanya bingung, begitu anaknya bete langsung dikasihin aja gadget, anaknya langsung senyum, selesai urusan gitu ya. Padahal kita nggak pernah memikirkan efek-efek yang lainnya gitu ya. Nah di film tadi diceritakan kepada kita ya, aktivitas-aktivitas yang rekreasi tadi itu bisa menjadi healing, menjadi momen mindfulness kalau kita hidup di kekinian gitu ya. Salah satunya tidak menggunakan HP ini. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ini memang musimnya liburan ya. Jadi bikin komitmen ya di antara Anda sekeluarga. Kalau Anda mau pergi jalan-jalan, ya untuk 1-2 hari ini yuk kita tidak sibuk dengan gadget kita masing-masing gitu ya. Jadi suasana rekreasi, suasana kebersamaan dengan keluarga itu, suasana fun-nya itu betul-betul dapat gitu ya. Jangan yang lain fun, kita sendiri sibuk, seperti itu ya. Oke, next. Oke, ini pastinya teman-teman sudah tahu ya istilah ini ya. Tidak kemana-mana, nowhere itu now and here. Now and here, rekreasi itu sebetulnya tidak perlu pakai ongkos yang mahal-mahal sebetulnya ya. Tadi saya sudah sampaikan, meditasi merupakan salah satu cara rekreasi. Ya, hidup dalam kekinian, now and here, saat ini dan di sini, atau kita lebih sering dibalik ya, di sini dan di saat ini, itu mindfulness ya, itu yang penting kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dengan melakukan itu maka kita bisa membuat kita punya rekreasi ini menjadi jauh lebih bermakna, bisa menjadi healing itu tadi ya, bahkan bisa menjadi spiritual. Ya, next. Ada istilah spiritual recreation. Ya. Ini mulai terkenal beberapa belakangan ini ya, ada istilah spiritual recreation. Jadi ada rekreasi spiritual. Jadi momennya Waisak ini mungkin banyak ya yang memanfaatkan momen Waisak ini untuk pergi ke candi-candi, untuk lebih giat beribadah, ikut pelatihan-pelatihan, retret gitu ya, itu menjadi momen ya untuk meningkatkan yang namanya spiritual recreation. Ya, kenapa saya ambil gambarnya Candi Sewu, karena kita Waisak nasionalnya di Candi Sewu ya. Ada yang ke Borobudur, bahkan ada yang nyalain lempion gitu ya. Walaupun itu termasuk yang juga dalam tanda kutip ditentang gitu ya oleh mereka yang cinta lingkungan hidup, karena lempion itu kan berbahaya ya. Banyak residunya, sisanya itu yang nyangkut di pohon lah, yang membuat kebakaran lah, ada yang nyangkut di tiang listrik lah, macam-macam lah seperti itu ya. Yang sebetulnya sudah diminta untuk tidak dilakukan. Tapi karena momennya kadang-kadang memang seru sih ya, bagus gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, lempion itu dinyalakan malam-malam hari, bertaburan di angkasa gitu kan, sepertinya rasanya gimana gitu ya. Tapi itulah ya, banyak yang menentang. Oke, next. Spiritual recreation juga sering dipakai ya untuk yang namanya pilgrim. Ya, wisata religi. Ya, wisata religi bukan hanya pergi ke tanah suci Buddha di India ya. Tanah suci Buddha kan banyak ya, ada yang di Tiongkok gitu ya, beberapa gunung-gunung besar gitu kan, banyak tempat-tempat suci yang juga dipercaya sebagai tempat-tempatnya para bodhisattva terkenal gitu ya. Itu juga menjadi tanah suci. Tapi kita cerita tanah suci Buddha ya. Kenapa saya cerita tanah suci Buddha ini? Karena Buddha pernah menyebutkan di Mahaparinibbana Sutta gitu ya. Buddha mengatakan, inilah tempat kelahiran Buddha, inilah tempat Buddha mencapai penerangan sempurna, inilah tempat Buddha pertama kali membabarkan Dharma, dan inilah tempat Buddha parinirbana.
Ya, itulah 4 tempat suci. Umat, ya, Buddha, ini kata-kata Buddha loh ya, Mahabharata, bukan kata-kata saya. Bagi mereka yang dengan keyakinan yang kuat, ya, mohon maaf tadinya ada teksnya saya lupa copy, di panitia nggak ada. Dengan keyakinan yang kuat, mereka akan meninggal dan terlahir di alam surga. Ya, penekanannya tentu adalah keyakinan yang kuat, tapi ya, kalau orang yang nggak punya keyakinan datang ke India berpuluh-puluh kali juga lewat-lewat aja. Sama kayak kita lah ya, kalau kita berkeyakinannya, kita keyakinannya Buddhis gitu ya. Kalau kita diajak pergi ke tempat-tempat sucinya teman-teman yang agamanya lain, mereka merasakan energi yang luar biasa, kita mungkin nggak merasakan apa-apa gitu ya. Sama. Jadi ini yang penting itu adalah kita memiliki keyakinan yang kuat. Makanya itu spiritual itu sangat berkaitan dengan sada itu ya, keyakinan yang kuat. Oke, next. Nah, kenapa istilah spiritual recreation ini terkenal? Karena ini sekarang dipopulerkan oleh teman-teman kita yang lain ya. Kemarin itu di waktu sebelum Idul Fitri gitu ya. Ini dari Muhammadiyah, ini sekumnya, sekretaris umumnya Pak Abdul Mufti. Beliau mengatakan bahwa 1 bulan Syawal itu adalah recreation spiritual recreation gitu ya. Sama dengan kita, banyak sekali teman-teman kita yang khususnya yang di jantung-jantungnya agama Buddha gitu ya, di Jawa, di Lampung gitu ya, yang mereka Waisak itu sebagai hari rayanya. Ya, kalau kita kan Waisak itu sebagai hari besar agama. Kalau teman-teman kita yang etnis Jawa itu Waisak itu adalah hari raya. Ya, sama seperti Idul Fitri. Jadi kalau mereka Waisak itu pasti rame-rame di rumah itu ya. Ada makanan ini, makanan itu, macam-macam. Nah, biasanya mereka juga sekarang hampir di semua tempat itu setiap Waisak tiba, 1 bulan menjelang Waisak, mereka melaksanakan atasila. Ya, ini bagian yang mirip ya. Jadi ini bagian dari spiritual recreation. Jadi melakukan praktek atasila tadi, bermeditasi, itu juga bagian dari rekreasi. Ya, tidak perlu harus jalan-jalan. Ya, next. Oke, karena rekreasi itu bisa menjadi spiritual, ya. Rekreasi itu juga bisa membuat kita menjadi transform. Ya, bertransformasi. Dari tentunya kita mengharapkan transformasinya adalah dari kita yang kurang menjadi lebih baik, gitu kan ya. Kalau sudah baik menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Bukan transformasinya tentu bukan yang sebaliknya. Karena definisi transformasi dalam agama Buddha itu adalah seperti ini ya. Next, boleh? Oh, agak kecil ya. Jadi di dalam Daya Upaya Benar, Buddha menyampaikan bahwa yang disebut dengan transformasi itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau Anda lihat kotak paling atas itu, sebelah kiri atas, itu adalah habit atau karakter yang bad, yang jelek gitu ya. Yang di bawah itu adalah all. Jadi kalau ketemunya itu bad dan all. Jadi kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan atau karakter-karakter yang jelek, yang sudah lama ada, apa yang harus kita lakukan? Eliminate, dibuang. Ya, itu bentuk cara kita mentransformasi diri. Kemudian sebelahnya, kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan jelek tapi baru, apa yang harus kita lakukan? Refrain, dikendalikan gitu ya, diatur, ditahan, jangan sampai itu menjadi mekar gitu ya. Kalau kita tanam tanaman gitu kan, taman bunga, bunganya tumbuh, di samping kiri kanannya juga ada ilalang yang tumbuh gitu ya. Nah, ilalangnya ini kita buang, bunganya yang kita pupuk gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yang di bawah, kalau ada hal-hal baik, kebiasaan-kebiasaan baik, karakter-karakter yang baik yang sudah lama ada, apa yang harus kita lakukan? Kita maintain, kita pertahankan, kalau bisa kita kembangkan. Ya.
Dan yang terakhir, kalau ada hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan baik atau karakter-karakter baik yang baru akan muncul, yang paling bawah itu ya, maka harus kita nurture, harus kita pupuk, kita develop, kita kembangkan, tumbuh kembangkan. Ya, sehingga hal-hal yang baik ini tadi bunga ini menjadi mekar. Ya, kalau kita tidak pelihara, kita biarkan aja layu sendiri gitu ya. Sama dengan kebiasaan kita, kebiasaan meditasi misalnya. Ini wah, 1 bulan Waisak nih kayaknya cocok nih kalau atas sila meditasi rajin. Tapi kalau ini tidak dipertahankan, maka lewat dari Waisak maka dia akan kendor lagi gitu ya. Jadi ada hal-hal yang baik yang akan muncul, itu harus kita tumbuh kembangkan. Beri pupuk yang banyak, siram air, kasih matahari yang cukup gitu ya, sehingga dia tumbuh baik. Seperti itu ya. Oke, next, ini mungkin slide terakhir. Oke, jadi next, rekreasi, ini kesimpulan ya. Recreation itu adalah recreation, membentuk kembali, create ulang, ya, membarukan diri. Yang istilah tadi saya katakan itu ya, istilahnya membarukan diri. Jadi rekreasi adalah untuk membarukan diri kita. Kemudian next, rekreasi itu bisa menjadi healing. Ya, kalau kita mengerti metodenya, salah satunya dengan metode mindfulness tadi ya. Jadi kita menjadikan rekreasi itu bagian dari penyembuhan diri kita, ya. Dan yang terakhir, rekreasi tadi bisa menjadi transformasi diri kita, ya, sehingga kita berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi di momen liburan ini ya, coba kita create gitu ya, coba kita create momen rekreasi kita itu menjadi sesuatu yang lebih meaningful gitu ya. Jadi lebih berdampak. Selain pikiran mumetnya hilang, selain badannya jadi refresh, tapi spiritualnya juga jadi bertambah. Seperti itu ya. Itu bisa nggak bisa kalau kita mau ya, kita rancang, kita buat dengan baik misalnya ya, dengan tadi poin-poin yang sebagian sudah saya jelaskan tadi ya. Itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari menjelang siang hari ini mengenai rekreasi. Semoga sedikit banyak memberi inspirasi ya untuk teman-teman semua untuk bisa mengisi liburan anak-anak. Ini liburan anak-anak, orang tuanya sih belum tentu libur sih. Liburan anak-anak ini yang biasanya orang tua memaksakan diri untuk libur gitu kan ya. Kapan lagi kalau enggak ya? Kapan lagi punya waktu yang panjang untuk liburan dengan anak-anak? Ya, itu dari saya. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Silakan kalau masih ada waktu. Karena masih ada waktu, mungkin ada yang mau bertanya. Boleh, silakan. Jangan malu-malu ya. Mumpung kita jarang-jarang ketemu ya, jarang-jarang ketemu kan, jadi nggak perlu malu-malu ya. Pertanyaan aneh-aneh juga nggak apa-apa sih. Sampai jam berapa sih kita? 11.30. 11.30 kebaktian selesai kan? Ada etawata lagi ya. Ya berarti kita kurang lebih punya waktu 10 menit. Silakan kalau ada 1 atau 2 pertanyaan. Bingung ya? Topiknya mungkin terlalu membingungkan. Enggak lah ya, harusnya ya. Salah tadi ya di 8 poin tadi. Rekreasi itu penting ya bagi kita ya. Untuk kita lakukan. Jadi jangan terlalu sibuk, sempatkanlah waktu Anda untuk berrekreasi bersama keluarga Anda ya. Mumpung ada liburan anak-anak gitu ya, tapi rekreasinya di set up gitu ya, dibikin
menjadi rekreasi yang lebih meaningful ya, lebih bermakna. Sehingga bukan hanya habis uang, capek badan gitu ya. Kalau yang sering kalau tiap Sabtu Minggu ke puncak itu kan gitu ya. Orang Jakarta, orang Tangerang dan sekitarnya kan gitu ya. Nggak bisa kalau nggak kena macet katanya gitu ya. Jadi Senin sampai Jumat macet di kota, Sabtu sama Minggu macet di puncak gitu ya. Hobinya orang Jakarta tuh memang cari macet gitu ya. Jadi rekreasi jangan sampai hanya habis uang, badan capek, macet gitu ya. Malah energi terkuras, bukan refresh malah stres gitu ya. Cari rekreasi yang jauh lebih bermakna ya. Itu bisa kita lakukan pastinya ya. Oke, kalau tidak ada ya nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih atas waktunya, kesabaran Bapak Ibu, teman-teman semua mendengarkan saya berbagi ya. Kata penutup lah ya, kata sakti. Kanti paramang tapoditika, kesabaran adalah cara melatih diri yang terbaik gitu ya. Jadi Anda sudah sangat sabar mendengarkan saya selama kurang lebih 40 menit ya. 40 menit ini ya walaupun mungkin tidak semuanya bisa Anda pahami gitu ya, tapi dengan kesabaran ini luar biasa loh ya. Saya tidak melihat satupun yang ini ya, semuanya stay cool gitu ya. Latih. Nah, ini yang terakhir ya di luar dari topik ini ya. Latih kesabaran yang sama ini. Kesabaran yang sama ini kalau Anda bisa mendengarkan orang yang berbicara di depan ini ya. Bante kah, pandita kah, motivator kah gitu ya. 1 jam, setengah jam, 45 menit. Anda bisa bertahan seperti ini. Latih itu di rumah Anda masing-masing ya. Jangan latihan yang sama gitu. Anggap aja kalau misalnya pasangan Anda, istri Anda, suami Anda lagi berkeluh kesah, lagi ngomel gitu ya. Anggap aja lagi dengerin pandita ceramah di depan ini ya. Oh, oke. Senyum, tarik nafas gitu ya. Oke. Ada mantranya ya. Katanya kalau itu ada mantranya. Lalu, kemudian Mama ngapain, habis itu ngapain gitu ya. Disambung-sambungin aja sampai selesai ya. Jangan dilawan ya. Jangan dilawan. Karena kalau begitu dia belum selesai ngomong kita sudah bantah, nah itulah munculnya keributan rumah tangga ya. Yang kadang-kadang berakhir dengan KDRT. Ya jangan ya. Jangan seperti itu. Mungkin itu pesan terakhir saya. Terima kasih. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan lain dengan topik yang lain. Semoga berkah Waisak sekali lagi memberikan kebahagiaan dan kedamaian bagi kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Upasaka Pandita Hendri Gunawan Chandra atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Wihara Gita Dana Paramita.
dalam kemurahan hati berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Kesenian. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada hari ini saya selaku tim kesenian akan membawakan sebuah lagu dengan judul Sang Guru. Kepada Bapak Ibu yang mengetahui lagunya boleh bernyanyi bersama. Terima kasih. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada tim kesenian. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh pemimpin kebaktian. Terima kasih. Di sini ada satu pengumuman, di
Dibuka kesempatan untuk dana pelita di sisi kiri dan kanan ruangan Baktisala. Untuk informasi bisa menghubungi front desk di 0818 0292 6368. Terima kasih. Saudara-saudari dan Dharma, hari ini kita akan melimpahkan semua jasa kebajikan kita kepada mendiang Bapak Teddy Suryadi. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rahantu Ihara Ekayana Serpong. Eta Wata, halaman 40. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Ceamehi Sabatang Punya Sampada Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati Sidia. Eta Wata Ceamehi Sabata Punya Sampada Sabe Buta Anumodantu Sabah Sampati Sidia. Eta Wata Ceamehi Sabatang Punya Sampadang Sabe Sata Anumodantu Sabah Sampati Sidia. Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakantu Lokasanti. Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakantu Indonesia. Idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ce. Pito bawatu loko ceraja bawatu damiko. Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakan
Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu no guru Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mamparanti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang bhagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanggam namami. Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.